teman-teman. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu nih, apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa untuk mendapatkan sumber daya. Nah, kolonialisme ini umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Sedangkan imperialisme adalah upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini tuh ada perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, yang pertama itu ada Sultan Babullah mengusir Portugis, yang kedua ada perlawanan rakyat Aceh, yang ketiga ketangguhan ayam jantan dari timur, yang keempat perjanjian Bongaya, dan yang terakhir yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Sultan Babullah mengusir Portugis, penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku, sehingga Sultan Babullah dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis, dan pada 31 Desember 1575, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis sepenuhnya dari Maluku. Selanjutnya itu ada perlawanan rakyat Aceh. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Selanjutnya yaitu ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah tokoh yang sangat ditakuti oleh Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Suatu ketika kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berselisih paham dengan kerajaan Bone yang dipimpin Arung Palaka. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Karena hal ini, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Selanjutnya yaitu ada perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Dan yang terakhir yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara yang membuat kerugian pada Mataram. Raja Mataram, Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Serangan pertama ini mengalami kegagalan. Karena hal ini terjadi selain karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Kemudian pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur. Setelah persiapan matang, Mataram kembali melakukan penyerangan pada 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun, serangan kedua ini kembali gagal karena faktor kelemahan yang sama serta banyak lumbung padi yang dihancurkan sehingga semakin melemahkan kekuatan Mataram. Selanjutnya yaitu akhir masa kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat lagi dilanjutkan. Karena pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah, dan setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama,
yaitu Perang Sapurua di Ambon. Yang kedua, Perang Padari di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Yang keempat, Perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Yang keenam, Perang Banjar. Dan yang terakhir yaitu Perang Jagaraga di Bali. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Presiden Van der Beek. Dalam perlawanan tersebut, turut serta seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapitan Patimura. Lalu ada Perang Padri di Sumatera Barat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran Belanda meletus pada tahun 1821 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Di saat yang bersamaan, Belanda sedang menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado, hingga wafat tahun 1864. Selanjutnya yaitu ada Perang Diponegoro. Sebab umum terjadinya perang ini yaitu karena penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak, campur tangan Belanda dalam urusan istana, munculnya kecemasan di kalangan ulama karena berkembangnya budaya barat, serta sebab khususnya yaitu Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa minta izin terlebih dahulu. Perang Jawa dikumandangkan pada tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Perang Diponegoro ini adalah sebuah perang yang besar. Sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda tewas, dan lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal. Dan pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Selanjutnya yaitu Perang Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh yaitu Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Dan Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Abdul Ghaffar memberikan saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurutnya, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan, bangsawan, dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada Uli Balang yang bersedia damai, dan taktik ini berhasil sejak tahun 1898. Kedudukan Aceh semakin terdesak. Selanjutnya yaitu ada Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Selanjutnya yaitu ada perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. Sebab umum terjadinya perlawanan ini yaitu karena adanya tantangan Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Dan adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Tapanuli, serta alasan yang digunakan Belanda untuk menindas pejuang Padri dan pemimpin-pemimpin Aceh banyak melarikan diri ke daerah Tapanuli. Sebab khusus terjadinya perlawanan ini yaitu
karena adanya penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Dan yang terakhir yaitu Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Karena tak terima, akhirnya Belanda menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangsem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia melibatkan kerjasama antar etnis, perlawanan dalam berbagai bentuk, kepemimpinan yang kuat, serta peran penting wanita. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton.